Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wildan Faujan Ramdana dengan NIM 12022210200 dari kelas SI 4502. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar mata kuliah perilaku organisasi mengenai Organizational Change and Stress Management pada perusahaan ruang guru. Nah, jadi apa itu organizational change? Jadi, organizational change adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan mengubah struktur, sistem, dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari suatu organisasi. Alasan diperlukannya organizational change yaitu yang pertama perkembangan teknologi, perubahan kondisi ekonomi dan politik, dan juga persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya yaitu tahapan organizational change. Salah satu teori yang menjelaskan tahapan organizational change adalah model perubahan Lewin. Secara sederhana, model perubahan Lewin menggunakan analogi perubahan wujud dari sebongkah es yang terdiri dari pencairan, setelah itu ada eh, tindakan dan juga pembekuan. Tahap pertama dari tahapan organizational change adalah yaitu unfreezing. Jadi unfreezing adalah tahap awal yang sangat penting untuk melakukan perubahan. Tahap persiapan untuk berubah dengan menciptakan motivasi dan memberikan kesadaran dan pemahaman bahwa perubahan mulai diperlukan, serta bersiap-siap untuk menjauh dari zona nyaman yang ada saat ini. Persiapan perubahan ini berlaku untuk perubahan secara individual maupun tim kerja. Nah, tahap kedua yaitu tahap movement bertujuan menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke tingkat yang baru. Tahap ini memiliki pengertian bahwa organisasi sedang melakukan perubahan, atau dapat dikatakan pula bahwa organisasi berada pada tahap transisi. Movement merupakan tahap yang sulit. Kenapa? Karena tahap ini organisasi menghadapi ketidakyakinan atau ketidakpastian akan arah perubahan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dalam sistem untuk mengembangkan perilaku, nilai-nilai, dan sikap yang baru melalui perubahan struktur dan proses dalam organisasi. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap refreezing. Tahap freezing bertujuan untuk menstabilkan dan memperkuat perubahan dalam organisasi pada titik keseimbangan yang baru. Ketika setiap anggota organisasi sudah merasa nyaman dengan aktivitas mereka, maka perubahan yang diimplementasikan telah dapat diterima sebagai norma yang baru. Baik, kali ini kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai stress management. Jadi, manajemen stres adalah suatu program untuk melakukan pengontrolan atau pengaturan stres di mana bertujuan untuk mengenal penyebab stres dan mengetahui teknik-teknik mengelola stres sehingga orang lebih baik dalam menguasai stres dalam kehidupan daripada dihimpit oleh stres itu sendiri. Nah, jadi stress management ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu partisipan mempelajari apa itu stres dan bagaimana mengidentifikasi stresor dalam kehidupan mereka. Tahap kedua, mereka memperoleh dan mempraktekkan keterampilan untuk mengatasi stres. Dan tahap terakhir yaitu partisipan mempraktekkan teknik manajemen stres yang ditargetkan situasi penuh stres dan memonitor efektivitas teknik itu. Selanjutnya yaitu implementasi stress management. Nah, jadi stress management ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu manajemen stres yang dilakukan individu yang meliputi berkonsentrasi, meningkatkan keterampilan, istirahat yang cukup, self stop, manajemen waktu serta mencari support system yang bisa selalu membantu. Sedangkan yang kedua yaitu manajemen stres yang dilakukan oleh institusi dalam hal ini perusahaan, yaitu dengan cara menyesuaikan kondisi di tempat kerja sesuai dengan kemampuan fisik atau psikologis pekerja sehingga pekerja tidak terkena tekanan mental atau fisik. Selanjutnya, pekerja diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang situasi kerja
mereka yang dapat meningkatkan efektivitas dari pekerjaan. Serta pembatasan kerja atau kontrol berlebihan pada individu juga perlu dihindari. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai organizational change pada perusahaan ruang guru. Nah, jadi saat pandemi COVID-19, Ruang Guru merubah konsep perusahaan menjadi perusahaan non-profit. Hal itu dilakukan dengan cara menerbitkan fitur sekolah online Ruang Guru gratis yang telah dimanfaatkan oleh lebih dari 10 juta siswa di Indonesia. Selanjutnya, Ruang Guru juga merubah fokus perusahaan menjadi perusahaan multinasional. Hal itu dibuktikan dengan melakukan ekspansi ke Thailand dengan brand Stardi. Di tahun pertamanya, aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 2.000 pengguna di Thailand. Selain itu, Ruang Guru juga melakukan ekspansi ke pasar Vietnam dengan merek Kian Guru. Nah, jumlah pengguna Kian Guru ini melebihi dari 700.000. Selain itu, Ruang Guru juga mengubah konsep proses pembelajaran yang semula full online sekarang menjadi hybrid. Nah, jadi hybrid learning ini merupakan konsep proses bisnis yang memadukan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online maupun offline. Proses belajar mengajar secara offline dilakukan di Ruang Guru Learning Center. Nah, saat ini tempat pembelajaran tersebut sudah memiliki lebih dari 100 cabang di berbagai kota. Oke, selanjutnya yaitu stres manajemen pada perusahaan ruang guru. Nah, jadi salah satu sumber stres karyawan adalah permasalahan ekonomi. Namun, ruang guru dapat mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan tunjangan kesehatan dan kebugaran. Selain itu, asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan juga bonus atau intensif. Selain itu juga ruang guru menciptakan suasana kerja yang menekankan kekeluargaan dengan harapan setiap karyawan merasa nyaman sehingga tingkat stres pada karyawan bisa berkurang. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, Ruang Guru merupakan salah satu startup yang bergerak pada bidang pendidikan. Sebagai sebuah startup, Ruang Guru diharuskan untuk dapat menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan zaman. Untuk menghadapi hal tersebut, Ruang Guru berhasil menerapkan organizational change sehingga Ruang Guru dapat mempertahankan eksistensinya selama ini. Selain itu, sebagai sebuah startup, Ruang Guru juga dihadapkan dengan berbagai problematika. Salah satunya permasalahan ekonomi yang berpengaruh pada tingkat stres karyawan. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut, Ruang Guru memberikan bantuan berupa tunjangan kesehatan dan kebugaran. Selain itu, asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan juga bonus atau intensif. Selanjutnya masuk ke bagian saran. Saran yang dapat saya berikan pada Ruang Guru pertama mengenai organizational change, yaitu lebih mensosialisasikan rencana perubahan kepada setiap karyawan mengenai tujuan perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu menyediakan dukungan yang diperlukan, yaitu dengan memastikan bahwa staf memiliki semua dukungan yang diperlukan untuk menerapkan perubahan seperti pelatihan atau perawatan yang diperlukan. Sementara saran untuk stress management yaitu menyediakan program pelatihan atau bimbingan mengenai stress management. Selanjutnya menyediakan ruang relaksasi atau ruang istirahat yang nyaman. Dan menyediakan fasilitas olahraga atau kegiatan lainnya yang dapat menghilangkan stres. Selanjutnya menyediakan konseling atau layanan psikologis bagi karyawan yang mengalami stres yang berat. Selanjutnya memastikan bahwa beban kerja yang diberikan kepada karyawan tidak begitu berat dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Selain itu, menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan dan memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami stres. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.